Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan Dajjal karena Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada misi agama, tidak ada misi pemurtatan, tidak. Jadi misinya Ya'juj dan Ma'juj itu hanya mufsiduna fil ardh, hanya merusak saja. Ya. Jadi ketika dikeluarkan itu hanya sekedar merusak, membunuh, merusak, memakan, gitu kan? Tidaklah dia lewat kepada sebuah yang basah kecuali kering. Tidaklah mereka lewat kepada sebuah yang hijau kecuali akan hancur. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang di luar dari rasnya, dari golongannya, maka mereka akan membantai sehabis-habisnya. Jadi mereka akan membantai di luar rasnya. Nah, adapun ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kerusakan yang ditimbulkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini fitnahnya akan berbeda dengan fitnah Dajjal ataupun fitnah-fitnah yang lainnya yang Allah munculkan di akhir zaman. Kalau Dajjal itu Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah itu hanya memfitnah manusia dari segi keyakinan agamanya saja. Jadi Dajjal itu tidak barbar. Dajjal itu tidak membunuh. Dajjal itu tidak merusak. Dajjal itu hanya meminta untuk dituhankan. Kita disuruh nyembah. Kalau seandainya kita nyembah Dajjal, sama Dajjal diberikan sesuatu keinginan kita. Makanya ketika Dajjal melewati sebuah pedesaan yang sudah mati, karena kan munculnya Dajjal itu sebelumnya terjadi paceklik 3 tahun kan. Allah tahan itu langit. Pertama sepertiganya, kemudian 2/3-nya, kemudian seluruhnya. Jadi tahun pertama sepertiga hujan ditahan, kemudian tahun kedua 2/3 ditahan, kemudian tahun ketiga sama sekali 1 tahun itu nggak hujan, sehingga kemudian banyak yang mati dari tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang gitu kan. Baru Dajjal muncul. Jadi ketika Dajjal ini melewati di banyak tempat gitu kan, yang kondisinya sudah mati, desa-desa mati, kota-kota mati. Apabila datang ke desa-desa atau daerah-daerah mati itu, maka Dajjal akan menawarkan kesuburan. Kalau kalian mau menyembah saya akan hidupkan kembali tumbuh-tumbuhan, saya akan hidupkan kembali ternak-ternak kalian, saya akan berikan apapun yang kalian kehendaki. Jadi ketika mereka beriman, maka semua disuburkan oleh Dajjal. Ya. Tapi kalau seandainya kufur, baru kemudian Dajjal berlaku jahat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan Dajjal karena Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada misi agama, tidak ada misi pemurtatan, tidak. Jadi misinya Ya'juj dan Ma'juj itu hanya mufsiduna fil ardh, hanya merusak saja. Ya. Jadi ketika dikeluarkan itu hanya sekedar merusak, membunuh, merusak, memakan, gitu kan. Tidaklah dia lewat kepada sebuah yang basah kecuali kering. Tidaklah mereka lewat kepada sebuah yang hijau kecuali akan hancur. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang di luar dari rasnya, dari golongannya, maka mereka akan membantai sehabis-habisnya. Jadi mereka akan membantai di luar rasnya. Ya. Jadi sampai-sampai dijelaskan Isa bin Maryam sendiri dan juga yang tersisa dari kaum muslimin itu tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, selamatkan dirimu dan orang-orang yang beriman bersamamu sembunyi di bukit Tur." Disuruh sembunyi. Padahal Isa bin Maryam ini seorang nabi, punya mukjizat kan begitu ya. Punya keanehan. Dia bisa membunuh Dajjal. Dia bisa membunuh Dajjal dan pasukannya, dan dia menangkan peperangan melawan Dajjal. Tapi dia tidak bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Menunjukkan bahwa Allah berikan kelebihan kepada Ya'juj dan Ma'juj itu banyaknya jumlah dan kekuatan fisik, dan mereka memang dipanjangkan usianya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, tidaklah Ya'juj dan Ma'juj meninggal kecuali setelah memiliki, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000 keturunan. Jadi banyak sekali. Ya. Jadi intinya bahwa Isa sendiri lemah, tidak sanggup memeranginya. Sehingga ketika Isa sendiri tidak sanggup memerangi, kaum muslimin sendiri angkat tangan, mereka harus sembunyi dan dikepung. Disitulah mulai congkak dan sombongnya Ya'juj dan Ma'juj.
Dan ingat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ya ummul arda kullaha. Dia meliputi seluruh dunia. Saking banyaknya itu dia akan kemana-mana. Akan ke Batam, boleh jadi ke Batam dia. Ya kan? Karena ya ummul arda, dia akan meliputi semua bumi. Saking banyaknya itu. Dan ketika mereka merasa bahwa telah membunuh di luar rasnya, di luar kelompok dan golongannya, di luar kabilahnya, disitulah kesombongannya memuncak dan mengatakan qatalna man fil ar sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membantai seluruh orang yang ada di permukaan bumi. Sekarang kau yang ada di langit, giliran ku bantai kamu. Dari situlah maka Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, senjata-senjata mereka ke langit, kemudian dilesatkan ke langit. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, di mana panah itu disedot oleh Allah sampai ke langit, betul-betul sampai ke langit. Padahal kekuatan manusia melempar itu sampai mana? Tapi Allah dengan kuasanya menyedot panah dan tombak yang dilempar sampai tidak kelihatan lagi, dan mereka merasa bahwa panah dan tombak yang mereka lempar itu sudah membunuh orang-orang yang ada di langit. Coba, Ya'juj dan Ma'juj itu banyak, panahnya juga banyak kan begitu. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan panah dan tombak itu, dan sengaja Allah lumuri ujung-ujungnya, seolah-olah ada darah di situ, padahal tidak ada yang terkena dengan tembakan itu. Tapi Allah sengaja melumuri, kemudian memulangkan kembali ke bumi. Dan mereka semakin sombong dan mengatakan, kami sudah selesai. Yang di langit sudah mati, yang di bumi sudah mati. Makin sombong mereka. Ketika kesombongan mereka menjadi inilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mutakabbirin, tidak suka dengan orang-orang sombong kan begitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengadab mereka. Ketika Isa bin Maryam bersembunyi di balik bukit Tur dan orang-orang yang beriman, mereka bingung harus berbuat apa. Karena Rasul yang mengatakan bangsa yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Akhirnya Isa itu hanya bisa iltija'u ilallah, hanya bisa berdoa kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan Isa kecuali berdoa? Maka Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu dan menyelamatkan mereka. Dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya di malam hari mengutus naga, dud, bahasa kitanya ulat. Disitulah menunjukkan bahwa Allah itu kalau hendak menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu mengutus buaya, tidak perlu mengutus gajah, tidak perlu mengutus harimau, cukup ulat saja. Antum tahu Namrud? Apakah Namrud mati dibunuh? Tidak. Namrud itu mati oleh seekor nyamuk. Namrud itu mati sama seekor nyamuk. Kalau nyamuk bukannya dia dibunuh orang perang dalam jihad, tidak. Dia dibunuh oleh seekor nyamuk. Ketika Allah menghendaki kematian Namrud, dia utus satu ekor nyamuk masuk di hidungnya, kemudian merusak kepalanya. Pusing dia, akhirnya digedor-gedorkan kepalanya, akhirnya mati. Nah, kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan sebuah kaum, cukup mengutus tentaranya yang kecil makhluk. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan Abrahatul Asram yang hendak menghancurkan Ka'bah, apakah Abraha hancur karena diserang orang Arab? Tidak, orang Arab tidak sanggup untuk memerangi Abraha karena kuatnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Abraha hancur, cukup mengutus burung-burung laut ababil yang membawa di kakinya 3 batu, kemudian melempari dari atas, kemudian hancur Abraha dan pasukannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengutus adab kepada 2 pemilik kebun di Yaman, akhirnya karena kesombongannya tidak bersyukur kepada Allah dan kufur nikmat, akhirnya Allah jebol bendungannya itu. Dengan cara apa? Diutusnya tikus-tikus sebesar kucing, digerogoti, akhirnya jebol, dan airnya kemudian menjadi tsunami besar sehingga meluluhlantakkan daerah-daerah itu. Lah sama ketika Allah hendak menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah hanya mengutus apa? Dud, ya. Hanya mengutus ulat saja. Tiba-tiba ulat di mana-mana. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur, tiba-tiba ulatnya menggigit tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya. Kemudian masuk ke dalam tengkuknya, akhirnya satu mati, seluruhnya mati.
ketika Nabi Isa bin Maryam keesokan harinya tidak ada hiruk pikuk jeritan-jeritan Ya'juj dan Ma'juj, Isa dan pasukannya akhirnya penasaran, kemudian keluar dari persembunyian. Alangkah kagetnya Isa bin Maryam ketika dia melihat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj berserakan di mana-mana. Tidak ada satu jengkal kecuali ada bangkainya di situ karena banyaknya. Akhirnya Isa bingung, ini bisa penyakit. Kalau bangkai tidak dikuburkan kan bisa berpenyakit. Nah, kalau manusia tidak mungkin bersyukur, yang bersyukur paling hewan-hewan yang pemakan daging kan gitu. Mereka bersyukur ya. Karena makanan-makanan mereka di hadapan mereka seperti buaya, macan, harimau itu kan makan-makan daging ya. Makanan mereka di hadapan mereka lah kan itu. Dari situlah Isa bin Maryam kemudian berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan bumi dari bangkainya. Maka dengan berkah doa Nabi Isa bin Maryam, Allah utus burung-burung yang sangat besar, dalam riwayat sebesar unta. Burung sebesar unta. Tak dari mana datangnya burung itu, kemudian mengambil satu persatu jasadnya dan dilempar ke lautan, entah berantah lautan mana. Yang jelas bahwa akhirnya tidak ada satu jasad pun yang tersisa di permukaan bumi, tapi tetap saja masih kotor dengan nanah, darah dan kotoran-kotorannya. Makanya Isa bin Maryam berdoa kembali agar Allah membersihkan bumi sebersih-bersihnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan hujan yang deras, yang kemudian membuat banjir dan menyapu kotoran-kotoran sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj ke lautan. Akhirnya bumi kembali subur dan tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali di zaman Isa bin Maryam. Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi itu satu zaman. Tapi kekuasaan Imam Mahdi kan tidak lama. Imam Mahdi itu hanya berkuasa 7, 8 sampai 9 tahun saja. Makanya kemudian Imam Mahdi meninggal duluan. Ya, jadi setelah kemudian Ya'juj dan Ma'juj diazab oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Mahdi kemudian meninggal duluan sebelum Isa bin Maryam. Karena Isa itu akan hidup di permukaan bumi setelah diturunkan Allah berapa tahun? 40 tahun. Sementara Imam Mahdi itu cuma 7 sampai 9 tahun saja. Maka setelah kemudian Imam Mahdi tidak menjadi khalifah lagi di akhir zaman, maka sebagai penggantinya adalah Isa bin Maryam. Tapi Isa bin Maryam kala itu bukan seorang nabi, karena tidak mungkin Isa diangkat ke langit kecuali Allah sempurnakan kenabiannya. Jadi ketika diangkat ke langit itu bukan jadi seorang nabi, tapi orang biasa. Tapi kelak diturunkan ke bumi bukan untuk mendakwahkan syariat Nasrani, tetapi untuk melaksanakan tugas Allah Azza wa Jalla, di mana dia akan membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan berhukum dengan hukum yang adil sesuai dengan syariat Islam. Makanya setelah Imam Mahdi kemudian meninggal dunia, Isa berkuasa. Dan ketika itu tidak ada pilihan bagi ahli kitab Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam atau kau bunuh. Masuk kau ke dalam Islam atau kau bunuh. Tidak ada jizyah, tidak ada lagi upeti-upetian. Tapi kalau di zaman Nabi SAW tidak, serukan mereka ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau nggak apa-apa, tapi bayar upeti, ya kan? Kalau juga tidak mau bayar upeti, bayar pajak, baru kita perang, gitu kan? Di zaman itu tidak ada upeti-upetian. Yang ada mau masuk Islam atau mati. Akhirnya kemudian mau tidak mau ahli kitab itu mereka beriman ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Isa bin Maryam, dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan kelak di akhir zaman sebagian ahli kitab, kenapa dikatakan sebagian? Karena sebagian menolak dan dibunuh. Ya, makanya dikatakan sebagian. Dan dari sebagian ahli kitab ada yang kemudian beriman dengan syariat Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Dan ketika itu tidak ada orang kafir kecuali semua beriman. Karena di bumi tidak ada orang kafir, semua beriman. Dan orang-orang kafir itu mereka takut dan bersembunyi, tidak berani menampakkan terang-terangan kekafirannya karena takut dibunuh. Akhirnya kebanyakan orang beriman kepada Allah lewat perantara Isa bin Maryam. Disitulah ikhwan, ketika penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan barakah dari langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah kirimkan barakahnya dari langit dan dari bumi. Makanya dijelaskan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, tuba, beruntunglah kata Rasul, tuba li aishi ba'dal masih, beruntunglah orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam.